Oke, baik. Selamat pagi Bu Adianti. Pagi Bu Vira. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Bu ya pada pagi hari ini. Baik, menindaklanjuti percakapan semalam Bu. Kita kan kontekan lewat WA ya Bu ya, bahwa ada yang mau dibicarakan oleh Bu Adianti pada kesempatan pagi hari ini gitu. Kira-kira diskusi apa ya Bu ya? Begini Bu, saya merasa siswa saya itu kurang antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini terlihat dari adanya beberapa siswa yang kurang aktif Bu dalam berdiskusi. Oh gitu. Berarti siswanya kurang antusias gitu ya Bu ya dalam mengikuti pembelajaran gitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut, mungkin dari permasalahan tadi yang Ibu Adianti sampaikan, kira-kira apa sih yang diharapkan atau yang ingin dicapai oleh Ibu gitu dari permasalahan ini? Saya berharap siswa saya itu Bu menjadi antusias ya Bu ya dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian jika mereka diberikan tugas, pengumpulan tugasnya itu tidak menunda-nunda Bu. Jadi istilahnya tepat waktu gitulah Bu. Betul. Oke, baik. Berarti Bu Adi itu mengharapkan gitu ya bahwa siswanya itu dapat antusias gitu ya Bu ya dalam belajar. Nah, kira-kira sampai saat ini langkah apa saja sih kira-kira yang sudah Ibu Adi tempuh sebelum berdiskusi dengan saya begitu Bu? Pada pembelajaran sebelumnya, mungkin pembelajaran yang saya terapkan itu kan awalnya saya berkelompok ya Bu ya. Nah di sana itu terlihat ada beberapa siswa yang kurang antusias dalam berdiskusi. Kemudian saya melihat juga mereka tuh cenderung diam Bu dan pasif. Hanya beberapa siswa saja Bu yang aktif dalam pembelajaran diskusi kelompoknya. Oke, begitu ya Bu ya. Oke, menurut Ibu nih kira-kira apa sih yang membuat siswa tersebut kurang antusias gitu dan pasif dalam diskusi dalam pembelajaran berkelompok itu Bu? Apakah ada faktor lain atau faktor yang memicu hal tersebut gitu Bu? Mungkin menurut saya hal yang menyebabkan siswa saya kurang antusias karena metode pembelajarannya mungkin ya Bu ya yang cenderung membosankan dan monoton serta saya dominan menggunakan teknik ceramah kali ya Bu ya. Oke, seperti itu. Berarti Bu Adianti masih menggunakan teknik ceramah ya Bu ya. Jadi hanya satu arah gitu ya. Hanya Bu Adianti saja yang berbicara gitu ya, tidak melibatkan siswa gitu ya Bu ya, mungkin ya. Jadi sehingga siswa tersebut lebih bosan gitu dalam belajar ya Bu ya, sehingga kurang antusias dalam belajar karena ya mungkin itu pembelajarannya monoton menurut mereka gitu Bu ya. Jadi nah kira-kira ada nggak sih upaya yang akan Ibu lakukan gitu atau semacam treatment apa sih kira-kira yang dapat membuat siswa itu lebih antusias gitu Bu dalam belajar? Kebetulan belum Bu, saya rencananya akan mengajak siswa tersebut berbicara mengenai hal ini Bu. Namun saya masih bingung Bu, masih ragu mengenai pembicaraan ini. Apakah saya melakukannya itu secara bersamaan Bu, ataukah satu persatu siswanya itu dipanggilnya ya Bu, siswa yang terlihat pasif itu Bu? Oke, begitu ya. Berarti Bu Adianti ini masih kebingungan gitu ya Bu ya. Bagaimana treatmentnya atau rencananya untuk melakukan pemanggilannya seperti itu ya Bu ya. Mungkin Bu Adianti bisa mempertimbangkan treatment yang seperti apa yang lebih efektif gitu Bu dalam ngobrolnya atau pembicaraannya gitu. Apakah bisa dalam satu orang atau secara berkelompok, secara bersama-sama begitu Ibu. Menurut Ibu seperti apa?
melihat dari kasus saya tersebut ya Bu ya, sepertinya saya panggil secara bersamaan saja deh Bu, karena saya melihat juga jumlah siswanya juga tidak terlalu banyak ya Bu ya, masih kondusif dalam satu ruangan. Kemudian saya juga rencananya akan meminjam ruangan BP Bu, karena kan ruangan BP juga termasuk ruangan yang cukup luas ya Bu ya, untuk mengumpulkan siswa dan berbicara dari hati ke hati dengan siswa. Sekaligus saya juga akan berkoordinasi Bu dengan guru BK tersebut ya Bu. Oke, baik Bu. Berarti siswa tersebut akan dipanggil secara bersamaan gitu ya untuk dilakukan diskusi sekaligus koordinasi dengan guru BK gitu supaya mungkin ada bimbingan khusus gitu ya Bu ya. Kalau misalnya dengan guru BK kan mereka mungkin lebih mengerti ya Bu ya, kondisi psikologi siswanya seperti apa, mungkin seperti itu. Betul Bu. Iya, betul. Nah, kira-kira ada nggak sih strategi lain yang akan Bu Adi lakukan selain pemanggilan siswa itu secara bersamaan? Ada nggak Bu? Mungkin saya harus berkolaborasi mungkin ya, bukan mengubah ya Bu ya. Yang awalnya saya itu kan cenderungnya pakai teknik ceramah ya Bu ya, itu kan berpembelajaran yang berpihak pada teacher ya Bu ya, bukan pada siswa. Mungkin saya akan merubah itu mindsetnya untuk pembelajaran harus berpusat pada siswa. Kemudian awalnya saya hanya menggunakan buku teks, saya akan berkolaborasi atau kolaborasikan buku teks itu tetap menggunakan buku teks, cuma saya bantu dengan IT lainnya seperti PPT agar siswa itu tidak bosan ya Bu ya dalam mengikuti pembelajaran di kelas bersama saya. Oke, baik Bu. Berarti mungkin Ibu akan lebih mengenali profil belajar anak tersebut terlebih dahulu ya Bu ya? Iya betul Bu. Saya juga mungkin Bu akan memberikan ice breaking kali ya Bu ya, agar siswa itu tidak bosan ya, karena itu apalagi kalau di jam-jam siang Bu, siswa kan sudah mulai agak capek ya Bu, itu mungkin yang membuat dia kelelahan dan bosan mengikuti pembelajaran. Saya juga makanya dari itu saya akan memberikan ice breaking mungkin Bu, agar siswa tersebut semangat lagi ya Bu ya dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Berarti selain mengenali profil belajar anak tersebut terlebih dahulu gitu ya, agar pembelajarannya lebih kondusif, mungkin Bu Adi lebih ke memberikan permainan mungkin ya, atau ice breaking gitu, supaya siswa tersebut bisa lebih fokus dalam belajar gitu ya Bu ya. Dan pembelajarannya itu akan digabungkan menggunakan IT juga gitu ya, agar lebih bervariasi juga dalam pembelajarannya, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik Ibu. Berarti di sini kan kita sudah tahu ya Bu ya, pembelajaran seperti apa yang sudah terbayangkan gitu ya nanti ke depannya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Adianti akan memulai melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis IT tersebut dengan memadukan bersama dengan ice breaking-nya itu loh Bu? Saya rasa mungkin besok bisa kali ya Bu ya, Rabu kebetulan juga besok ada jadwal saya di kelas Bu. Oke, begitu ya. Berarti dalam waktu dekat ini ya Bu ya? Gitu ya. Oke, sekarang berarti kan Bu Adianti sudah mengetahui nih bagaimana cara merangkul anak tersebut agar anak kembali antusias dalam pembelajaran, yaitu ya diantaranya melakukan diskusi dengan anak atau pemanggilan anak gitu ya, dengan didampingi BK, kemudian memvariasikan pembelajaran ya Bu ya, dengan pembelajaran yang berbasis IT, juga menyelipkan atau menambahkan ice breaking gitu ya, agar fokus murid tetap baik gitu dalam pembelajaran. Nah, di samping itu kira-kira siapa sih yang dapat membantu Ibu melaksanakan atau mengaplikasikan hal tadi yang sudah dijelaskan itu Bu? Apa sih komitmen untuk menjaga komitmen ini gitu? Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Adianti
Seperti itu Bu. Sepertinya Bu, untuk masalah yang siswa yang pasif, saya sudah menemukan teman untuk berdiskusi, yaitu guru BK-nya sendiri ya Bu ya, karena guru PK itu lebih paham profil anak ya Bu ya. Nah, untuk masalah pembelajaran, saya akan berdiskusi dengan guru IT-nya mungkin ya Bu ya, dengan Pak Azmi mungkin saya akan mempelajari berbagai metode pembelajaran atau IT yang bisa membuat anak itu tidak bosan ya Bu ya, seperti itu. Oke, baik Ibu. Ya, semoga pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Itu saya menantikan nih sesi diskusi selanjutnya gitu. Kira-kira pembelajarannya lebih menyenangkan, ya semoga seperti itu ya Bu ya. Lebih menyenangkan dan bisa merangkul kembali anak-anak yang tidak aktif atau pasif dalam pembelajaran menjadi lebih antusias gitu dalam pembelajaran tersebut gitu. Mungkin kita dapat berjumpa lagi minggu depan ya Bu ya. Iya Bu, minggu depan kita bertemu lagi ya Bu ya, untuk mendiskusikan hasil pembelajaran serta kita melihat ya Bu ya, antusiasme anak tersebut dalam pembelajaran, apakah sudah bisa aktif lagi, apakah dia masih cenderung pasif. Mudah-mudahan dengan berbagai solusi yang tadi kita bicarakan, obrolkan, bisa membuat anak tersebut yang tadinya pasif menjadi aktif ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Pira. Ya Allah, permasalahan saya tersebut sudah terpecahkan Ibu. Terima kasih juga sudah menjadi teman diskusi untuk saya hari ini. Oke, sama-sama Bu Adi. Semoga diskusi kita sangat membantu ya Bu ya untuk membantu dalam perencanaan pembelajaran Ibu di kedepannya. Seperti itu ya Bu ya. Iya Ibu. Ya, selamat pagi Bu Adianti. Selamat pagi Bu Pira. Oke Bu Adi, kayaknya ada yang ingin saya bicarakan nih. Kira-kira Bu Adi ada waktu nggak ya? Oh ada Bu. Oke baik Bu, gimana kalau kita diskusinya di taman Bu agar lebih nyaman dan udaranya lebih segar ya Bu ya? Mari Bu. Bu Pira, sepertinya ada yang sedang dipikirkan ya. Betul Bu. Nah kebetulan saya ini sedang bingung gitu Bu. Mengenai salah satu siswa saya gitu ya di kelas. Kebetulan saya baru kali ini untuk mewali klasi kelas 10 Bu gitu. Jadi informasi mengenai siswa itu sangat terbatas gitu Bu. Nah, anak murid saya ini salah satu siswa yang kehadirannya itu terganggu lah istilahnya gitu ya. Jadi dia tidak masuk selama 5 hari dalam 2 minggu ini dan tidak masuknya pun tidak secara beruntut gitu, tapi 2 hari sekali gitu Bu, seperti terjadwal gitu Bu. Oh begitu Bu. Baik Bu, sebelumnya kira-kira nih Bu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu harapkan? Oke, mungkin yang saya harapkan ya siswa tersebut bisa digali gitu ya. Kira-kira permasalahannya apa sih sampai siswa tersebut tidak bersekolah gitu ya seperti biasanya gitu. Sampai tidak ada kabar gitu. Terus kenapa sih sampai tidak ada pemberitahuan ke saya gitu sebagai wali kelasnya, seperti itu Bu. Oke baik Bu Pira. Kira-kira Ibu sudah melakukan sampai tahap mana untuk mengetahui siswa tersebut tidak masuk sekolah Bu? Oke baik. Nah kemarin itu tindakan awal gitu ya yang sudah saya lakukan itu tentunya saya selalu mengecek kehadiran kepada sekretaris ya Bu ya, karena kan sekretaris yang mencatat semua ketidakhadiran gitu ya, ketidakhadiran dalam satu kelas itu. Nah dari situ saya tahu bahwa siswa ini tidak masuk sudah selama 5 hari. Nah sampai saat ini gitu
apa namanya, saya masih bingung gitu Bu, kira-kira apa namanya, anak tersebut mengapa gitu, kenapa tidak sekolah gitu, dan apa namanya, saya bingung apa sih kira-kira yang harus dilakukan gitu Bu. Karena ya itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya baru gitu Bu, mewali klasi anak kelas 10 gitu Bu, kan karena baru masuk juga ya, data-datanya terbatas gitu Bu. Oke, baik Bu Pira. Tadi kata Bu Pira, siswa tersebut tidak masuk tanpa pemberitahuan langsung ke Ibu ya Bu? Iya betul Bu. Sebelumnya Bu Pira, apakah sudah menginfokan kepada seluruh siswa dan Ibu Wali kelas tentang tata cara perizinan tidak masuk sekolah seperti apa itu Bu? Oh iya, kebetulan sebelum apa namanya, pembelajaran dimulai kemarin ya, awal pertemuan, saya sudah membicarakan kepada seluruh siswa gitu, bahwa apabila mereka itu sakit ataupun izin, saya mewajibkan untuk orang tua yang memberitahu kepada saya Bu, gitu. Jadi nah kebetulan siswa ini tidak ada kabar kepada saya secara langsung dari orang tuanya, apalagi anaknya pun tidak ada gitu ya, tidak ada pemberitahuan sama sekali, melainkan anak ini hanya memberitahukan kepada sekretarisnya gitu Bu. Jadi memberitahukannya pun dari 5 hari itu hanya 1 atau 2 kali gitu Bu. Dan itu pun secara tidak langsung gitu Bu. Jadi saya juga tidak tahu kira-kira orang tuanya ini tahu nggak ya kalau siswanya ini tidak masuk gitu. Kenapa sih sampai tidak ada pemberitahuan seperti itu Bu? Baik Bu Pira, tadi saya sempat dengar ya Bu ya, perizinan siswa tidak hadir mengharapkan orang tua siswanya tersebut yang menghubungi Ibu ya Bu. Tetapi dari yang saya tangkap, kasus anak tersebut ternyata tidak minta izin, tetapi hanya lewat sekretaris saja ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Kalau saya boleh tahu Bu, nah siswa tersebut menghubungi sekretarisnya itu melalui apa Bu? Iya, kebetulan 1 hari sebelumnya itu pernah siswa ini bilang gitu secara langsung kepada sekretarisnya, katanya besok itu dia tidak akan masuk karena sakit gitu. Jadi kan itu seolah-olah sudah merencanakan ya Bu ya, bahwa besok tidak akan masuk karena sakit gitu. Kenapa kok bisa bisa terpikirkan seperti itu gitu. Kan belum tentu juga kenyataannya anak tersebut itu sakit gitu ya pada esok harinya. Nah, lalu besoknya benar dia tidak sekolah gitu. Lalu lusanya itu dia masuk sekolah gitu ya. Lalu besoknya lagi dia tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar gitu Bu. Nah, mungkin ya seperti itu kondisinya Ibu. Baik Bu, jadi yang saya tangkap itu ternyata siswa Ibu tersebut menghubunginya sehari sebelumnya ya Bu ya kepada sekretaris. Iya betul Ibu. Oke. Untuk siswa tersebut atau untuk keluarganya kira-kira ada nomor yang bisa dihubungi oleh Ibu? Ya kebetulan saya juga sedang mencari tahu Bu nomor orang tuanya gitu ya Bu ya. Ketika pembentukan grup WhatsApp orang tua pun siswa tersebut sepertinya tidak memberitahukan kepada orang tuanya gitu, bahwa ada grup WhatsApp khusus untuk orang tua gitu, untuk bertukar informasi lah gitu ya tentang mengenai sekolah ini Ibu, seperti itu. Oke Ibu, berarti Ibu belum tahu nomor orang tuanya ya Bu ya? Nah, Betul, untuk Ibu. nomor siswanya tersebut Ibu sudah ada data nomor siswanya tersebut atau belum? Nah, kebetulan untuk nomor siswanya ini saya coba hubungi itu tidak aktif Bu. Berarti permasalahannya Ibu itu di nomor yang bisa dihubungi ya Bu ya, baik dari siswanya maupun dari orang tuanya ya Bu. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan?
Ya mungkin, untuk langkah awalnya saya itu akan mencari tahu mungkin ya, Bu, ya. Mencari tahu nomor orang tuanya itu kepada pihak sekolah mungkin, karena, ini kena apa namanya, siswa ini kan kelas 10, jadi mungkin masih ada data-data ketika kemarin daftar ulang atau pendaftaran siswa baru gitu, Bu. Dan, sepertinya di situ ada banyak nomor, apa namanya, nomor orang tua siswa gitu, masing-masing siswa seperti itu, Bu. Dan mungkin, langkah keduanya saya coba menggali melalui teman-temannya, seperti itu, Bu. Oke, berarti di sini ada 2 penyelesaian ya, Bu, ya. Yang pertama, Ibu akan mencari tahu kepada pihak sekolah mungkin melalui panitia PPDB ya, Bu. Yang kedua, Betul. mencari melalui info dari teman kelasnya ya, Bu. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, langkah yang akan Ibu lakukan yang pertama itu yang mana dulu, Bu? Apakah mencari tahu kepada pihak sekolah atau panitia PPDB atau mencari info lewat temannya siswa tersebut, Bu? Iya mungkin, yang lebih mudah ya dan lebih akurat sepertinya mencari tahu lewat, apa namanya, panitia PPDB mungkin ya, Bu, ya? Oke, baik, Bu. Tadi kata Ibu mau menghubungi dan meminta bantuan kepada panitia PPDB ya, Bu, untuk mencari tahu nomor orang tua siswa tersebut. Dari yang saya lihat tersebut, sepertinya siswa tersebut itu termasuk siswa yang jarang sekali masuk sekolah ya, Bu. Nah, adakah cara yang lain agar membuat siswa tersebut rajin untuk bersekolah kembali, Bu? Ya mungkin, tahap awal, apa namanya, menghubungilah ya, menghubungi pemanggilan orang tua gitu ya, Bu, ya, untuk mencari tahu kira-kira, kenapa sih alasannya gitu ya, Bu, ya, siswa tersebut tidak masuk sekolah, apakah ada kendala apa ketika berangkat sekolah, atau ada juga kendala mungkin, dengan teman-temannya di kelas atau dengan guru gitu kan kita juga tidak tahu gitu, Bu, apa namanya, hal apa yang membuat anak tersebut tidak bersekolah, seperti itu, Ibu. Oke, Ibu. Nah, sepertinya Ibu sudah menemukan solusinya sendiri ya, Bu, ya. Nah, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Oke, mungkin jika saya simpulkan, saya sudah mendapatkan pencerahan ya, Bu, ya, dan mendapatkan solusi gitu, bagaimana, langkah-langkah yang akan saya lakukan gitu untuk, membuat siswa ini kembali untuk bersekolah gitu ya, Bu, ya. Mungkin yang pertama itu saya mencari nomor orang tua siswa melalui panitia PPDB gitu ya, mungkin itu yang pertama. Selanjutnya, apa namanya, saya menanyakan gitu kalau misalnya sudah mendapatkan nomornya itu saya menanyakan mengapa anak tersebut tidak, sekolah gitu ya, dan sekolahnya itu, tidak teratur gitu ya, tidak setiap hari gitu, ada saja alfanya gitu, tidak ada pemberitahuan kepada saya gitu. Dan, selanjutnya saya juga menanyakan mengapa, siswa tersebut tidak memberitahukan kepada orang tuanya mengenai grup orang tua, karena, grup orang tua ini kan sangat penting ya, Bu, ya, untuk, berbagi informasi gitu mengenai, apa namanya, mengenai sekolah apa saja sih, apa namanya, kegiatan di sekolah, seperti itu ya, Bu, ya. Nah, mungkin, apa namanya, kalau misalnya sudah berbicara dengan, orang tua gitu, mencari solusinya dengan baik-baik, hal yang diharapkan saya ya mungkin anak bisa kembali bersekolah, seperti itu ya, Bu, ya, dengan normal kembali gitu, tanpa ada alfa lagi gitu, Ibu. Baik, Bu. Semoga permasalahan siswa yang Ibu wali kelasin sekarang itu menemukan solusi terbaik ya, Bu, ya. Saya menantikan nih, Bu, sesi berikutnya. Kira-kira apa hasil yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan Ibu dengan orang tua siswa tersebut ya, Bu. Semoga siswa tersebut juga, Bu, menjadi rajin bersekolah lagi ya, Bu. Amin. Terima kasih Ibu untuk, doanya ya, semoga minggu depan kita
bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan ya Bu ya hasil pembicaraan saya dengan orang tua gitu ya Bu ya. Terima kasih sekali sudah bersedia untuk menjadi teman diskusi ya Bu ya. Sama-sama Bu Pira.